Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 27 Januari 2024 dalam pekan biasa ketiga tahun B. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami ada lagi di hari ini dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Karena hari ini kami dapat melihat Engkau memberkati kami melalui sinar matahari yang bersinar begitu indahnya. Bapa, kami menjalani hari ini dengan penuh berkat dari-Mu. Tuntun kami melangkah sepanjang waktu, agar setiap langkah, setiap tindakan, dan setiap ucapan kami boleh ambil bagian dalam karya-Mu untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling kami. Semuanya ini kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. 2 Samuel bab 12 ayat 1 sampai dengan 7a dan ayat 10 sampai dengan 17. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. "Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Beginilah sabda Tuhan, "Malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri
akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatanmu itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Ciptakanlah hati
hingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal misi pribadi. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Salam terkasih Bapak Ibu, saudara-saudari dan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita dengarkan bacaan Injil Markus. Dalam kisah pertama ini, Yesus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menunjukkan bahwa mereka memahami siapa dia sebenarnya, karena ada cerita yang serupa pada Markus 6:45-52. Sebenarnya para murid telah mengetahui rahasia kerajaan Allah, dan mereka telah bersama Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir roh jahat. Sekarang mereka bersama Yesus di tengah laut yang sedang bergelora. Dan pada saat itu Yesus tertidur pulas di kapal itu. Mereka mengira bahwa Yesus tidak memperdulikan mereka, padahal mereka telah melihat apa yang telah Yesus kerjakan bagi mereka. Sesudah menenangkan badai dengan sepatah kata, "Diam, tenanglah," Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jawaban para murid hanyalah, "Siapa gerangan orang ini?" Itu pun dengan perasaan yang sangat takut. Markus ingin pembacanya, yaitu orang-orang Kristen, dengan pengetahuan mereka tentang kehidupan Yesus seluruhnya, yaitu kematian dan kebangkitannya, juga perlindungan Yesus pada saat-saat mereka butuh ketenangan dan kekacauan, bukan hanya sekedar kekaguman saja. Waktu Yesus menenangkan badai, ia menginginkan iman yang mendalam dari semua yang berjuang untuk memahami makna.
makna dari hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus dalam pengalaman mereka sehari-hari mengenai hidup sebagai orang Kristen. Pada bacaan pertama kita mendengarkan tentang kisah Daud, yaitu kesalahan Daud yang diungkapkan oleh Nabi Nathan. Kemabukan Daud akan kekuasaan. Uria orang Het dibunuh dengan pedang. Istrinya diambil dijadikan istri Daud. Daud telah menghina Allah. Daud adalah contoh orang berdosa yang bertobat. Segala sesuatu dalam hidup Daud adalah karya cinta kasih Allah. Allah memilih seorang gembala yang sederhana menjadi raja. Allah pula memilih seorang raja ini dari suatu bangsa yang kecil untuk mendirikan kerajaan yang besar. Tidak ada alasan lagi bagi Daud tidak mengakui kesalahannya. Sikap Daud pada saat itu, dengan rendah hati dia mengakui kesalahannya dan menerima akibat dari kesalahan itu. Tetapi yang lebih hebatnya lagi adalah Allah bermurah hati mengampuni dosa-dosa Daud dan tetap setia memenuhi janji-janjinya kepada Daud dan seluruh keturunannya. Pada Mazmur 51, itu adalah doa permohonan dari pendosa yang bertobat. Itulah doa-doa si pendosa yang bertobat. Itulah karya Daud. Dengan bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan lagi. Kita amat sering menggunakan hak bebas kita untuk memilih jalan kehidupan ini. Hak bebas yang diberikan Allah seringkali kita salah gunakan. Kita mengaku pengikut Tuhan Yesus, jadi muridnya, tetapi kita tidak mengenal dia dengan intim, apa saja keinginan dia. Kita lebih sekedar hanya tahu keinginan dia secara umum, tetapi kita tidak tahu keinginan dia secara pribadi untuk saya pribadi. Apa misi saya dipilih Tuhan untuk hidup di dunia ini? Mari sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, kita masuk ke dalam hati kita masing-masing dan kita cari Dia yang bersemayam di sana, di dalam hati kita masing-masing. Hati kita yang terdalam untuk berjumpa secara pribadi dengan Dia di sana. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan dan kasih-Mu untuk kami. Hari ini kami diingatkan lagi agar kami semakin akrab berelasi dengan-Mu secara pribadi. Biar kami belajar semakin dekat dengan Engkau secara pribadi dari waktu ke waktu. Saat ini kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, hari-hari kami. Semua kegembiraan dan kesulitan, juga setiap perkataan dan tindakan kami. Dengan meneladani hati Bunda Maria yang tak bernoda, kami siapkan hati kami setiap saat, agar kapanpun Engkau bersabda, kami selalu siap mendengarkannya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.